Udah ada yang ditunggu lagi? Langsung mulai aja kali ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dari tim Bank Tabungan Negara. Untuk hari ini, di pagi ini saya akan sharing knowledge tentang F5 web aplikasi firewall. Mungkin sambil saya jelasin di slide per slide-nya, mungkin kalau ada mau bertanya silahkan ditanyakan langsung saja ya, sekalian diskusi gitu. Oke, selanjutnya untuk agenda hari ini yaitu Big IP AWAF, yaitu Advanced Web Application Firewall untuk di F5. Yaitu poin pertama itu ada overview ISM, kedua itu fitur ISM, yang ketiga bagaimana cara bekerja F5 AWAF, yang keempat itu nanti ada lab F5 juga nanti. Yang kelima nanti ada konfigurasi security policy. Yang keenam itu nanti ada konfigurasi brute force dan DDoS-nya juga. Dan terakhir itu reporting. Oke, next selanjutnya itu pertama kita overview dulu dari web aplikasi firewall vulnerabilities. Oke. Mungkin yang kita tahu jika belum menggunakan web aplikasi firewall itu jika ada traffic ilegal, si hacker ini akan merequest sebuah SSL access, protokol SSL dulu. Yang kedua, karena itu bukan web aplikasi firewall, hanya firewall biasa seperti IPS dan IDS, itu firewall akan meneruskan traffic ke arah server. Setelah dari firewall tembus, si hacker akan mendeliver payloadnya, yaitu contohnya sebuah payload SQL injection katakanlah. Setelah payload SQL injection itu diinjek di sebuah web aplikasi firewall, maka data-data yang ada di dalam web aplikasi tersebut itu hacker akan bisa menempatkan data-data semuanya yang ada di database, dan database tersebut akan bisa ke-expose oleh si hackernya juga. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut dulu. Oke, untuk slide keempat ini ada ISM fitur. Untuk ISM fitur ini yaitu bisa menggunakan PCI compliant web application firewall, lalu bisa memprotek serangan dari OWASP top 10 seperti SQL injection, cross site scripting atau OS command injection dan yang lain-lain. Lalu bisa memprevention dari web scraping, lalu bisa mengintegrasi XML firewall. Contohnya XML firewall ini, jadi kalau misalkan ada format dari hasil scanner itu bisa langsung diinjek di F5 WAF. Nanti si F5 WAF itu akan menutupi patch yang ada kerentanan gitu. Jadi dia bisa menambal kerentanan dari web aplikasi tersebut. Dan yang keempat itu bisa violation korelasi dan incident group, yaitu violationnya bisa dikorelasi ini untuk meminimalisir terjadinya false positif. Dan yang keenam itu ada aplikasi DDoS protection. Cuma untuk aplikasi DDoS protection yang ada di F5 WAF ini hanya bisa di prevention hanya di layer 7-nya aja, di sisi aplikasinya. Untuk layer 3 dan 4 itu di F5 ini belum bisa. Selanjutnya ini ada sebuah Big IP full proxy arsitektur.
ini garis besar dari logiknya jika proses traffic yang sedang berjalan. Jika ada ICMP flood, yaitu akan diblok oleh firewall yang ada di depannya. Lalu untuk TCP itu akan diteruskan juga. Selanjutnya SSL renegotiation. Dan yang keempat ternyata itu sebuah serangan DDoS di layar 7, yaitu menggunakan slow release attack. Itu akan bisa dideteksi oleh web aplikasi firewall yang menggunakan F5. Jadi kalau misalkan ada DDoS yang menggunakan layer 7, itu tidak akan sampai ke web aplikasinya karena sudah diblok terlebih dahulu oleh web aplikasi firewall. Dan jika ada proses scripting, itu akan diblok juga, yaitu ini termasuk serangan OWASP Top 10 juga. Jadi untuk traffic ilegal itu tidak akan diteruskan ke sisi server. Dan server pun yang mempunyai data yang rentan itu tidak akan terekspos ke hackernya. Dan jika ada traffic legal itu akan diteruskan oleh web aplikasi firewall. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa lanjut dulu aja. Nah, berikutnya ini ada deployment umum, yaitu biasanya kita mendeploy F5 web aplikasi firewall ini ada di bagian sisi DMZ di depan server. Dan web aplikasi firewall ini bisa menggunakan load balancing juga, lalu bisa menggunakan SSL offload, dan juga bisa menggunakan akseleratornya juga seperti untuk SSL dan TCP. Ya, boleh. Oke. Potensi serangan gitu ya? Iya, betul. Boleh diceritain tuh gimana? Dia masih bisa menembus firewall tier 1? Oh, ini ada di bagian slide berikutnya. Oh. Iya. Ini hanya deployment umumnya aja sih. Contohnya seperti ini, biasanya kita mendeploy F5 appliance itu di sisi DMZ. Topologi yang umum di... Iya, topologi yang umum di... Nah, mungkin ini yang tadi Bapak tanyain untuk cara kerja web aplikasi firewall. Nah, jika ada request illegal request, contohnya seperti SQL atau cross scripting, itu akan diblok oleh web aplikasi firewall tersebut. Dan jika ada traffic legal request, itu akan diteruskan requestnya ke sisi server, lalu si server akan merespon request tersebut menggunakan lewat ASM tersebut. Mungkin ada lagi yang ditanya? Fitur anti DDoS-nya gimana cara kerjanya? Mungkin nanti ada lagi. Untuk anti DDoS-nya sih kayak seperti ini, Mas. Dia nanti ada korelasinya juga sih untuk untuk DDoS-nya. Pokoknya nanti ada profiling DDoS-nya, itu kita bisa memprevent konfigurasi triggernya tuh seberapa besar gitu. Kalau misalkan DDoS-nya lebih dari 1 giga, mungkin itu bisa diblok oleh si WAF. Dan itu pun hanya traffic layer 7 aja. Tapi kalau misalkan untuk DDoS layer 3 dan layer 4 volumetric, itu tidak bisa di prevent oleh F5 WAF ini. Gimana? Layer 7, jadi langsung ke sisi servernya.
Karena kan ada di DOS itu layar 7, layar 3 dan layar 7 kan. Nah, untuk layar 3 dan layar 4 itu kita nggak bisa mempreventnya karena itu di sisi network. Nah, tapi kalau misalnya di sisi aplikasi itu kita bisa membloknya, bisa mengidentifikasi bahwa ini tuh di DOS gitu. Seperti itu sih. Ya mas, yang tadi layar ketujuh itu layar aplikasi. Layar aplikasi ya, betul. Jadi langsung ke sisi aplikasi. Yang bisa didetek ketika di DOS-nya itu berjalan yang di layar 7. Iya, betul. Tapi kalau misalnya layar 3 dan layar 4 itu nggak bisa diidentifikasi sih. Hanya di layar 7 aja sih, Pak. Mungkin ada lagi, Pak? Nah, bagaimana cara F5 AWAF ini mengidentifikasi sebuah trigger seperti illegal request. Pertama, itu dia bisa mengidentifikasi berdasarkan RFC compliance sih. Yang pertama RFC compliance ini dia bisa mengidentifikasi sebuah metode. Metode ini kan ada get, post, delete, dan put gitu kan. Dan yang lain-lain. Jika misalkan yang telah dipelajari oleh F5 AWAF ini di sebuah URL, misalkan sebuah URL itu hanya membolehkan menggunakan metode get dan post. Ternyata dia menggunakan metode delete. Nah, itu akan bisa diidentifikasi oleh F5 AWAF. Pertama, dia dari RFC compliance-nya dulu. Dan yang kedua itu dari HTTP length limit. Dia dari mengidentifikasi dari HTTP-nya dulu berapa besar HTTP message yang di request oleh si klien gitu. Kalau misalkan tidak sesuai yang di request oleh si klien, itu akan diblok juga oleh F5. Pertama, kedua dari HTTP length limit. Dan yang ketiga itu dari enforce valid tipe. Untuk yang ketiga ini dia mengidentifikasi sebuah tipe dari sebuah HTTP. Contohnya seperti tipenya seperti PHP, JPEG atau .doc, yaitu yang telah dipelajari oleh F5 AWAF juga. Karena kan pertama kali kita deploy F5 AWAF ini pasti ada namanya learning, yaitu dia mempelajari traffic behavior setiap hari yang klien itu lakukan request ke arah server, seperti itu. Tapi jika setelah learning itu dan udah mulai ubah ke mode blocking, jika ada yang tidak sesuai dari yang telah dipelajari oleh F5, itu akan diblok oleh F5, seperti itu. Iya, yang sudah ada sisi BPTN. Kalau yang tadi misalnya RFC compliance, ini nanti di defend sendiri sama BPN atau udah bawaan F5-nya? Misalnya ada HTTP length limit, ini limit dari BPN ada berapa karakter, itu BPN yang input kan atau? Itu sesuai mempelajari aja sih. Jadi misalkan pertama kita kan untuk F5 AWAF ini pertama kita implementasi itu pasti ada namanya learning, Pak. Nanti setelah learning itu nanti di F5 itu ada rekomendasi kalau traffic ini itu legal apa ilegal gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada rekomendasi dari F5 itu kita diskusikan dengan tim BTN bahwa traffic ini legal atau ilegal gitu sih.
Kalau misalkan legal itu kita accept trafficnya, tapi kalau misalkan itu tidak ilegal kita abaikan aja Itu gitu. otomatis akan Bisa otomatis juga sih. Oh, bisa otomatis. Bisa otomatis. Ya, ya. Cuma untuk di BTN ini selama saya maintenance itu menggunakan manual sih. Karena kan kalau otomatis takutnya namanya machine learning ada salahnya gitu kan. Tidak sesuai apa yang diinginkan oleh tim aplikasi gitu. Takutnya terjadi false positif atau false negatif. Gitu sih. Ya kan misalnya kayak metode get atau metode put, ya bisa aja dalam satu kita memang membutuhkan metode delete juga Iya, kan. betul seperti itu, Pak. Jadi kita bisa review bareng-bareng sih sebelum melakukan mode blocking gitu. Dengan kalau kita menggunakan manual, tapi nanti yang mesin learning pun bisa kita jalankan ya. Bisa jalankan ya. Jalankan. Jadi nanti periodik akan kita Cuma- lihat apakah mesin learning Iya, betul. output. Cuma mungkin bedanya dari sisi ini sih, Pak. Kalau manual sama otomatis dia tetap rekomendasi. Cuma kalau misalkan nanti kan ada rekomendasinya 0 sampai 100%. Kalau misalnya otomatis, kalau misalkan rekomendasinya udah 100% trafficnya, itu dia akan otomatis mengaccept. Kalau beda dengan manual, kalau manual walaupun itu udah trafficnya udah 100% rekomendasinya, tapi tetap kita harus mengaccept secara manual. Gitu sih. Manual sama otomatis bedanya kita accept atau automatic accept aja sih gitu. Mungkin bisa dilanjut lagi ya. Dan yang keempat ini adanya enforce valid URL. Jadi si FF ini dia akan mengkorelasi URL ini valid atau enggak yang diinput oleh si klien. Contohnya seperti ini. Misalkan search.php ini kan valid gitu yang ada di aplikasi itu akan diteruskan oleh si FF. Tapi kalau misalkan URL-nya itu nggak valid atau not found, itu akan diblok oleh F5 seperti itu. Dan yang kelima itu mengecek valid atau enggak parameter. Nah, parameter ini contohnya seperti ini, Pak. Contohnya seperti ini. Parameter ini yang biasa untuk input username dan password. Biasanya username dan password ini parameternya. Jadi kalau misalkan ada parameter yang nggak sesuai dengan aplikasi, itu akan diblok juga oleh si F5. Misalkan parameter yang valid itu admin, tapi yang si hacker ini yang masukkan itu admin underscore 1 gitu. Itu kan nggak valid kan yang ada di aplikasi, itu akan diblok juga oleh F5. Dan yang keenam itu max-length format parameter. Ini ketentuan dari input parameternya. Jadi input dari value parameternya maksud. Jadi kalau misalkan parameter ini hanya boleh diinput oleh parameter 0 sampai 10 karakter. Jika ada lebih dari 0 sampai 10 karakter itu akan diblok juga oleh F5. Ya mungkin contohnya seperti ini ya. Misalkan parameter name max length-nya itu biasanya 0 sampai contohnya sampai 6. Ini kan ada 6 karakter. Nah, nanti kalau misalkan ada yang input lebih dari 6 karakter, itu akan diblok juga oleh F5. Jadi ini lebih ke hardening dari sisi aplikasinya. Dan yang ketujuh ini attack signature. Nah, untuk attack signature ini yaitu signature contohnya seperti yang diinjek-injek, contoh kayak SQL injection atau cross-site scripting, itu kan ada sebuah signature-nya di sisi F5. Jadi kalau misalkan ada yang match atau yang ke-trigger oleh signature tersebut, itu akan diblok juga oleh F5. Oke, mungkin untuk korelasinya hanya 7
dari 1 sampai 7 aja. Jadi kalau misalkan dari RFC-nya itu ke bypass, terus untuk HTTP link limitnya juga udah sesuai dari aplikasi, valid tipenya juga udah valid, terus URL juga udah valid. Recording in progress. Dan parameternya juga sudah valid, lalu max length parameternya juga sudah valid. Tapi jika di attack signature-nya ini ke-trigger oleh signature, dia teridentifikasi oleh SQL, itu akan keblok di sisi attack signature-nya gitu. Tapi kalau misalkan contohnya dari URL aja udah belum valid gitu, nah dia akan keblok dari sisi valid URL-nya seperti itu sebelum teridentifikasi oleh attack signature, seperti itu sih. Oke, mungkin untuk ASM positif dan negatif security logic. Jadi di ASM ini dia ada 2 metode, negatif dan positif. Untuk negatifnya ini yaitu jika ada false negatif, contohnya ada sebuah traffic yang seharusnya itu keblok oleh F5, tapi ternyata diteruskan oleh F5, tidak terdeteksi yang telah dipelajari oleh F5. Itu yang dinamakan negatif policy. Dan jika itu false positif, jika ada traffic yang seharusnya di-allow tapi dia malah diblok oleh F5, seperti itu. Jadi untuk kedua ini kita bisa dilakukan review dan tuning setelah itu untuk meminimalisir adanya false negatif atau false positif, seperti itu sih. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Berikut ada 3 cara membuild security policy. Yaitu pertama ada automatic learning, yang kedua itu ada manual learning, dan ketiga itu ada app scanner integrasi. Yang mungkin yang tadi sudah dijelaskan juga, untuk automatic learning dia akan mengaccept atau memblok traffic sesuai machine learning dia secara otomatis. Tapi kalau untuk manual learning dia akan mempelajari, tapi untuk accept atau enggaknya itu sesuai dari diskusi tim aplikasi atau dari tim vendor, seperti itu. Dan yang ketiga app scanner integrasi, yaitu misalkan kita menggunakan scanner sebelum menggunakan WAF itu kita meng-scan dulu web app-nya menggunakan contohnya seperti Burp Suite. Nah, setelah di-scan itu kan nanti ada reportnya. Setelah reportnya kita generate, itu kita bisa menginjek di F5. Nah, dia akan membuild security policy-nya secara otomatis sesuai dari hasil app scanner-nya tersebut. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan untuk build security. Kalau ada, dilanjut dulu. Kalau Mas nanti ada akses ke F5-nya juga? Akses ke F5, saya udah siapin labnya sih. Nanti saya demoin cara buatnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini Pak, untuk manual traffic learning. Nah, dia kan ada rekomendasi persennya. Nah, ada seperti ini. Ini rekomendasi dari sisi F5. Nah, kalau misalkan ini udah 100%, itu kalau misalkan otomatis akan dinyatakan valid. Tapi kalau misalkan manual, itu kita bisa accept secara manual. Contohnya seperti ini. Ini kan baru 20%, tapi dia udah mempelajari
ilegal meta karakternya. Nah kalau misalkan ilegal meta karakter ini valid seperti yang ada di web aplikasi, itu kita bisa mengklik di bagian sini accept suggestion seperti itu sih. Jadi jika ada traffic seperti ini lagi setelah mode blocking, itu tidak akan dilakukan blocking oleh F5-nya seperti itu. Nah, untuk policy enforcement ini yaitu ada dua metode, yaitu ada transparent dan blocking. Nah, untuk pertama kita deploy itu kita menggunakan transparent. Untuk transparent ini jika ada alert yang ke-trigger oleh policy, itu hanya akan muncul alertnya aja, tapi tidak mengenforce blockingnya. Tapi jika sudah dilakukan mode blocking, semua traffic akan diblok oleh F5 yang sudah dipelajari dan sesuai trigger oleh signature yang telah dipelajari oleh policy-nya tersebut juga. Nah berikut jika ingin mengubah mode blockingnya ada di bagian sini Pak. Ini tinggal di extend aja. Misalkan awalnya itu transparent, jika ingin di enforcement menjadi mode blocking itu kita tinggal extend lalu kita pilih blockingnya seperti itu sih. Nah, policy ini per aset atau per URL atau kalau kita mau mode blocking ke blocking semua? Per aplikasi sih Pak. Per aplikasi. Per aplikasi. Jadi kalau misalkan ada aplikasi A dan aplikasi B, kita bisa spesifik, bisa blockingnya aplikasi A dulu, itu bisa juga. Misalnya yang B masih learning gitu, itu masih bisa juga sih. Selanjutnya ini ada mode staging dan tightening. Untuk tightening mode ini dia lebih spesifik Pak. Misalkan contohnya seperti URL yang ingin di tightening. Untuk tightening ini jadi dia udah ke enforce oleh policy-nya. Jika modenya staging, dia masih mempelajari sebuah URL-nya. Jadi kalau misalkan ada yang ke-trigger oleh traffic yang telah dipelajari, itu akan masih bisa diubah di sisi policy-nya seperti itu sih. Jadi walaupun misalkan modenya udah blocking tapi di sisi URL-nya masih staging, itu yang ke-trigger oleh yang di request oleh URL tersebut itu nggak akan ke blocking karena URL-nya masih staging, kecuali URL-nya udah ke mode tightening, itu akan ke enforce oleh mode blockingnya seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi untuk slide staging dan tightening. Kita lanjut. Nah untuk ASM event log ini semua yang berkaitan dengan illegal request itu akan kedetek oleh F5 dan akan muncul di sebuah log ASM. Untuk log ini kita bisa lihat di security event log, lalu ke aplikasi, lalu terakhir kita pilih menu request, dan itu akan muncul sebuah informasi yang telah kedetek oleh ASM policy-nya. Dan juga kita bisa melihat traffic yang ke trigger di sisi alert. Setelah itu kita bisa melihat secara detail ini kenapa bisa terjadi blocking gitu. Kita bisa lihat secara detail di menu ASM event log ini. Dan juga bisa melihat value apa yang ke trigger oleh policy ASM tersebut.
Nah, untuk event korelasi ini yaitu event log itu hanya ada di Big IP, tapi hanya Big IP on premise aja. Tapi jika menggunakan fitur ini itu tidak support di ISM yang berjalan di atas VCMP atau berjalan di multi slot, yaitu multi slot bisa menggunakan blade gitu. Contoh. Dan juga kita bisa mengenerate report ISM-nya. Itu ada di bagian menu security, reporting, aplikasi, lalu terakhir ke charts. Nah, untuk report ini kita bisa mengenerate berdasarkan format yang kita inginkan. Tapi ini hanya 2 format aja sih di F5 ini, yaitu bisa mengenerate format PDF atau CSV. Mungkin kalau misalkan PDF itu dia lebih tampilannya lebih ada UI-nya ya kali, lebih ada chart-nya. Tapi kalau misalkan CSV itu kita bisa melihat secara detail dan bisa kita custom juga sih di CSV seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan, Pak, sebelum kita beralih ke lab F5? Kalau F5 ini berarti membuat buat aplikasi baru. Ada yang ingin ditanyakan? Teknologinya dari data Iya. Ya, Mas, ada topologinya Di BTN ada sih, Pak, nanti saya cari dulu. Gimana? Itu hubungannya langsung ke public network. Ke public kita menggunakan public sih untuk Kan F5. maksudnya garda terdepan sebelum masuk ke BTN itu F5 dari public. Dari public itu ada di tier berapa? Ada di bawah firewall sih, Pak, untuk F5. Kadang kan F5 itu di BTN ada beberapa ini ya fitur, contohnya kayak GTM, LTM, dan ASM seperti itu sih. Nah, kalau misalnya ASM ini ada di bawah LTM, Pak. Ini lagi dijelasinnya ada apa? Ya, ini yang ASM, yang aplikasi security management seperti Di itu. bawahnya apa? Ya, LTM. LTM. LTM itu local traffic management. Itu fitur dari F5 juga sih. Lokal traffic management berarti koneksi lokal aja ya, nggak ada kaitannya sama internet. Nggak ada sih. Jadi dia hanya load balance di sisi backend-nya aja sih, Pak. Kalau balance itu kan satu fitur model. Kalau balance. Cuma kalau di BTN ini terpisah sih untuk fitur-fiturnya. Jadi ada F5 GTM itu di atas, F5 LTM itu di tengah, dan di bawahnya lagi ada F5 ASM. Seperti itu. Ini yang paling bawah berarti. Iya, di sisi security. Dia fungsinya buat balancer itu apa? Dia untuk membagi traffic, Pak. Bukan untuk mengamankan. Bukan. Untuk kalau mengamankan di sisi aplikasi itu menggunakan F5 ASM-nya. Gitu sih. Ya, F5 ASM. Tapi kalau misalkan ASM, ASM.
Oh, load balancer beda sama ASM ya? Beda pak. Kalau load balancer dia lebih fitur untuk membagi traffic sih ke si server-server, untuk manajemen trafficnya sih ke arah server seperti itu sih. Tapi kalau misalnya ASM dia lebih ke security dari aplikasinya tersebut sih, untuk mengamankan aplikasinya. Itu sih. Apa aja mas kalau di BTN tuh KSM, LTM, Sama GTM. GTM? GTM itu Global Traffic Management pak. Dia untuk DNS sih. Local traffic sama global traffic bedanya gimana mas? Kalau Global Traffic dia untuk memanajemen DNS ya pak. Tapi kalau misalnya LTM dia untuk load balance traffic yang ke arah server. Iya. Ya load balancer ya di LTM. Oke. Selanjutnya ini ada lab F5 ASM pak. Saya sudah menyiapkan juga untuk lab F5-nya di komputer saya. Jadi untuk lab F5-nya ini saya menggunakan VM. Untuk hostnya ini itu ada 2 interface pak, yaitu interface untuk ke manajemen untuk konfigurasi F5-nya, dan yang kedua ini untuk traffic aplikasi yang ke arah server seperti ini. Nanti saya akan coba demo cara konfigurasi untuk build security-nya juga di sisi F5. Untuk IP-nya, untuk IP manajemen itu ada di 192.168.137.2, dan untuk IP datanya di sisi klien itu 192.168.30.2. Lalu untuk IP VS-nya itu di 192.168.30.6. VLAN interface-nya untuk eksternal itu 30.5. VLAN internalnya ke arah servernya itu 172.16.30.5. Lalu IP servernya di sini saya menggunakan IP 172.16.30.6 menggunakan port 80. Dan untuk IP manajemennya di sini saya menggunakan 192.168.137.100. Mungkin langsung ke labnya aja ya Pak. Ada ruangan lab di sini. Oke. Untuk screen-nya udah kelihatan belum di Zoom? Udah mas. Udah. Udah kelihatan ya? Oke, untuk konfigurasinya kita bisa ke menu security, lalu aplikasi security.
Nah untuk cara membuat security build-nya itu kita masuk ke menu security, lalu ke aplikasi security. Setelah ada tampilan seperti ini, kita langsung aja klik tombol create. Nah di policy name ini kita bisa menggunakan nama apa aja sesuai yang diinginkan, atau sesuai nama web aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi BWeb. Ini polisinya ke aplikasi. Iya, per aplikasi. Iya, betul. Di input manual satu-satu untuk build. Automate maksudnya gimana? Bisa tadi SQL injection itu perlu kita define lagi atau tinggal kita ambil? Oh, karena kan untuk aplikasi itu berbeda-beda ya. Dia jatuhnya secara dynamic gitu. Aplikasi A sama aplikasi B itu beda gitu, secara mempelajarinya, secara trafficnya, secara URL-nya, parameternya itu pasti beda-beda. Nah, mungkin untuk itu kita membuat policy secara manual satu persatu. Jadi dia misalnya kita define dua aplikasi A sama aplikasi B. Karena aplikasinya ini beda, jadi kita membuat polisinya ini berbeda. Karena nanti setelah kita buat aplikasinya, dia akan mempelajari sesuai traffic web aplikasi tersebut gitu. Dia mempelajarinya pasti berbeda juga sih, secara behaviornya juga seperti itu sih. Kalau untuk kita buka security policy configuration ini nggak ada satupun yang udah disediakan oleh F5 ya? Belum ada. Cuma secara default sih ada ini sih Pak, ada template-nya. Dia mau menggunakan policy template yang mana gitu. Untuk deskripsinya itu opsional. Policy tipenya yang biasa digunakan di BTN itu menggunakan security. Untuk policy template-nya biasa kita gunakan di BTN itu yaitu rapid deployment policy. Nah setelah itu kita pilih virtual server yang udah kita buat di local traffic. Ini untuk mengassign jika ada traffic yang request ke VS tersebut, itu akan ke-trigger oleh policy ASM seperti itu sih. Dan untuk logging profile-nya itu ada dua atau bisa di custom juga. Cuma secara template di FF itu ada local request atau illegal request. Untuk local request ini semua traffic yang nggak ke-trigger atau yang normal itu akan semua ke-capture oleh si F5. Dan ini kekurangannya akan memenuhi storage dari si F5-nya jika loggingnya terlalu banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya log illegal request, dia hanya hanya menampilkan alert-alert yang ke-trigger oleh polisinya aja seperti itu. Tapi biasa kita menggunakan di BTN ini menggunakan log illegal request. Lalu aplikasi language-nya itu menggunakan biasa UTF-8. Untuk enforcement modenya biasa kita transparent terlebih dahulu. Dan untuk policy buildingnya ini biasa di BTN itu manual atau otomatis, tapi biasa digunakan manual. Nah untuk akurasi signature-nya biasa kita menggunakan medium juga. Ini untuk akurasi dia mendeteksi atau mempelajari traffic tersebut sih. Dia mau low, medium atau high. Seperti itu akurasinya. Biasanya kalau misalkan lebih low akurasi, dia lebih lebih sebentar mempelajarinya, tapi dia mempelajarinya biasanya nggak terlalu akurat. Tapi kalau misalkan high akurasi, dia akan lama mempelajari, tapi dia akan akurat mempelajarinya. Jadi biasa kalau misalkan di BTN ini saya biasa mendeploy itu medium akurasi jika ada aplikasi baru seperti itu. Ini signature staging-nya biasa kita menggunakan disable, karena jika signature staging-nya di enable
itu biasanya hanya akan ada alert aja, tidak bisa men-trigger signature-nya seperti itu. Untuk enforcement lainnya menggunakan period 7 hari. Nah, untuk server teknologinya itu bisa kita input manual. Jika kita sudah tahu server teknologinya menggunakan apa, kita bisa input manual di sini, atau dia bisa mempelajari secara otomatis juga. Tapi tetap untuk accept atau tidaknya itu kalau menggunakan building learning modenya manual, kita akan mengaccept manual juga seperti itu sih. Cuma nanti ada rekomendasi bahwa misalnya contohnya server teknologi PHP itu akan muncul di policy buildingnya gitu. Jika benar yang telah dipelajari itu tinggal di accept aja untuk server teknologi ini. Seperti itu sih. Untuk policy is case sensitifnya itu kita enable aja. Lalu different between TTPS-nya itu kita enable aja. Oke, setelah ini lalu kita klik save. Dia akan mengapply policy-nya tersebut ke sisi policy. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan, Pak? Mbak? Ini ceritanya kita simulasi mau memasang. Iya, cara config. Aplikasi. Iya, betul, Pak. Ini simulasi. F5 jenis apa tadi, Mas? ASM, Pak. ASM ya? Iya, betul. Tadi yang dijelasin Mas tadi, dia akan mengenali behavior dari si server. Iya, sisi aplikasi. Seperti apa? Signature-nya dia ya. Parameter-parameter yang dikenal sebagai serangan itu biasanya dia mengambil dari behavior dari si server itu. Iya, betul, Pak. Aplikasi itu. Iya, jadi kan misalkan misalnya ada 50 klien gitu. Nah, contohnya 40 klien ini kan pasti 50 klien ini request kan. Request aplikasi atau ya request aplikasinya. Nah, nanti kan traffic lewat nih antara klien dan si web server ini. Nah, nanti setiap traffic yang lewat itu akan dipelajari oleh F5-nya, Pak. Berarti bisa jadi dia blok padahal sebenarnya valid. Ya, betul. Ya, seperti itu. Bisa jadi false positif atau false negatif. Contohnya seperti itu. Jadi biasanya nggak pakai yang otomatis. Otomatis. Yang kemarin kita blok Tetap dipencet. Iya, dipencet gimana? Ada rekomendasi gitu ya, Mas? Iya, betul. Ada rekomendasi nanti yang menyetujuin dari BTN-nya. kalau nggak ada yang menyetujui dia bypass terus. Kalau nggak ada yang menyetujui, dia ya udah, dia nggak accept, nggak, pasti keblok aja sih. Blok. Pasti manual keblok. Kalau nggak otomatis, Kalau misalkan itu kan nanti ada suggestion, ada rekomendasi dari FF-nya. Kalau misalkan kita nggak accept, itu akan diblok. Secara defaultnya itu keblok dulu. Kalau misalkan ke accept, dia di allow gitu. Gitu, Pak. Misalkan ada parameter nih. Dia awal mempelajari itu 5-10 karakter. Nah, nggak taunya perjalannya aplikasi itu kan dinamik Pak, aplikasinya. Nah, nanti bisa jadi setelah 1 tahun si tim aplikasinya ini merubah parameternya, bisa dari 5 karakter sampai 15 karakter nih gitu. Nah, sedangkan si FF ini mempelajarinya pertama itu 0 sampai 10. Nah, setelah ada traffic yang baru itu akan diblok. Nah, nanti ada suggestion di sisi FF-nya bahwa ini tuh parameter behaviornya beda lagi nih gitu. Behavior baru gitu kan. Nah, nanti kita bisa accept behavior traffic tersebut. Jadi kalau misalkan nanti ada Kalau yang baru otomatis dia pasti minta persetujuan gitu ya. iya, betul, Pak. Tapi secara defaultnya jika polisinya itu actionnya blok, dia bakal ngeblok gitu. Pilihannya apa tadi? Sini blok, Blok sama non aja sih. non blok. Iya. Nah kalau dia baru pertama kali configure,
ada akses pertama kali dia akan otomatis blok atau dia minta persetujuan blok? Jadi gini Pak, untuk policy-nya itu ada actionnya ada non sama block. Cuma untuk enforcement modenya itu ada blocking sama transparent. Jadi kalau misalkan walaupun policy-nya itu actionnya block tapi enforcement modenya itu masih transparent, itu traffic bakalan di allow, akan diterusin. Tapi dia hanya menampilkan rekomendasi sama alert yang ada di log karena dia udah ke-trigger oleh policy kan. Nah, berikutnya kalau ada yang sejenis lagi masuk lagi, dia akan nggak memunculkan alat lagi atau Tetap memunculkan. Karena kita belum accept, kecuali kalau kita udah accept rekomendasi dari F5 kita udah accept nih, itu nggak akan muncul lagi di F5 karena kan udah di allow gitu. Misalkan yang tadinya metodenya nggak boleh delete nih yang dipelajari, ternyata dari tim aplikasi ini seharusnya boleh delete nih, salah mempelajari gitu kan, namanya machine learning pasti ada salah mempelajari lah gitu kan dari behavior. Nah nanti kalau misalkan metode itu kita accept metode delete-nya, kalau misalkan ada URL yang request lagi, klien yang request URL tersebut dan menggunakan metode delete, itu nggak akan keblok Pak gitu, karena udah di accept. Kalau sebaliknya, tadi yang ditanya Mas Araf tadi, Jadi ada transparan, ada Ada enforcement modenya blocking sama transparan. Tapi kalau misalnya policy-nya itu ada action non sama block gitu. Nah di bagian URL-nya ada staging sama tightening gitu. Itu kalau staging sama tightening itu lebih spesifik lagi sih. kalau dibuat tree-nya itu gimana tuh? Kalau yang mana dulu dia masuk? Yang awalnya itu sebenarnya ini ya dulu sih spesifik URL-nya dulu sih Pak. Ada ini nggak ya? Gitu. Pulpen. Oh, sudah. di HP itu. Itu dari awal gitu. Ini udah tahun. Jadi siap sore. Yang mobilnya ada. Ya, jadi seperti ini Pak. Ya. Nah, jadi untuk pertama kita build policy itu kan pasti enforcement modenya itu transparan. Jadi kalau misal Kalau pertama pasti transparan. Nggak bisa dipilih blocking gitu. bisa dipilih blocking sih, bisa langsung blocking. Kalau nggak dipilih dia bakal default
defaultnya transparan. transparan. Cuma kan ini untuk meminimalisir namanya false positif dan false negatif gitu Pak. Takutnya kalau kita enforce-nya langsung ke mode blocking, Pasti semua ke blocking. nggak semua blocking, nggak semua ngeblok sih. Itu yang ke-trigger oleh si ini aja, apa? Si polisinya aja. Jadi kayak rekomendasi yang ada di F5 itu langsung ke blocking. Tapi kalau misalkan kita masih transparan untuk rekomendasi yang di F5 itu akan diteruskan, tapi ada sugesti, ada ininya, rekomendasinya seperti itu sih. Jadi untuk meminimalisir aja. Lanjut mas, terus dari policy. Nah kalau untuk policy ini itu kan ada enforcement blocking sama transparan. Jadi kalau misalkan modenya transparan, lalu policy signature-nya itu menggunakan blocking, lalu URL ininya udah kasih aja tapi tag learning gitu. Anggaplah ini udah blok gitu kan. Ini masih transparan nih. Nah traffic akan masih diteruskan oleh C5 karena mode enforcement-nya ini yang paling atas ini Walaupun ya. di policy signature-nya blocking, URL-nya Python, Ya. dia bakal diteruskan. akan diteruskan karena ini yang paling atas Pak. Kalau misalnya enforcement-nya masih transparan ya dia pasti bakalan semuanya yang ada di sini akan diteruskan. Cuma hanya ada URL apa? Hanya ada alatnya aja. Kalau di kita di BTN gimana polisinya? Polisinya itu menggunakan transparan dulu Pak. Transparan. Berarti di semua traffic bakal dilolosin ya? Dilolosin. Dengan notifikasi Iya betul. gelap gitu ya? Iya betul. Nah terus selanjutnya kalau misalkan ya kita enforcement modenya ini udah blocking. Nah ternyata yang policy signature-nya itu actionnya non. Tapi nah kalau misalkan policy signature-nya non tapi ininya blocking, ya yang ke-trigger oleh policy signature contohnya kayak SQL injection atau proses scripting itu akan tetap diteruskan walaupun enforcement modenya dia udah blocking karena dia lebih spesifik gitu Pak. Itu actionnya non ya? Non. Tapi kalau misalnya ada policy signature-nya itu actionnya yang udah blocking, maksudnya secara default itu actionnya blocking, itu akan ngeblok juga ikut yang di atas. Kalau di kita policy signature-nya apa? Policy signature-nya langsung blocking sih Pak. Blocking. Jadi kita ikut di atasnya. Lalu untuk URL-nya juga dia langsung tightening. Jadi nggak dibuat Jadi di staging. kita tuh yang policy enforcement-nya transparan, policy signature-nya blocking, URL-nya tightening. Iya seperti itu sih. Dengan Oh. kondisi seperti itu untuk traffic baru yang baru dikenali dia pasti lolos ya. Pasti lolos Pak. Dengan- Semuanya lolos. Lolos dengan ada notifikasi. Iya lolos Kalau dengan notifikasi itu kita blok, berarti berikutnya ketika masuk dengan jenis traffic yang sama dia akan diblok. akan diblok. Kecuali kalau kita udah exception ya. Kalau kita udah accept itu akan di dialog. Mas, setelah diblok masih bisa kita accept. Masih bisa. Nanti biasanya sudah ada rekomendasinya juga Pak. Kan pertama dia transparan kan dilolosin dengan rekomendasi. Ya. Nah, Sama nanti kalau blocking juga sama tetap sama. Cuma ketika kita blok, nanti dia pas ada traffic yang sama dia akan diblok. di blok nanti ada rekomendasi, ada notifikasi, ada alert, ada rekomendasinya juga. Jadi untuk mode enforcement mode ini blocking atau transparan itu untuk meminimalisir adanya false positif aja sih Pak. Gitu. Yang takutnya kan kalau machine learning itu ada yang nggak sesuai kan, yang telah dipelajari nggak sesuai sama tim aplikasi. sebenarnya bukan ancaman tapi dianggap ancaman gitu ya. Iya betul. Nah itu mungkin lumayan merepotkan juga dari sisi security-nya, harus tuning karena kan Bukannya gitu ya sistem prinsip security ya. Iya, Blok betul. semua kecuali ya makanya itu ada yang transparan untuk meminimalisir itu sih sebenarnya. Karena kan secara 1 atau 2 minggu pasti akan di-blocking. Iya, jadi penerapan prinsip security dong ya. Iya. Jadi set semuanya Nah, kecuali jadi- yang di blok. Nah jadi gini Pak, kalau misalkan kita masih transparan, itu kita menggunakan IP trust. Nah nanti dari tim yang tahu dengan aplikasi itu yang ngetes biasanya. Kalau yang bagus seperti itu.
Jadi agar policy learningnya tuh bagus gitu. Jadi sebelum dipublish itu kita tes dulu tuh aplikasinya. Jadi akses aplikasinya agar behaviornya itu tertangkap oleh si F5 seperti itu sih. Nanti kalau misalkan setelah ada rekomendasi dari F5, itu kita tuning si F5-nya, lalu itu akan dipentas lagi biasanya. Mas, log ini bisa nyimpan berapa lama sih? Log ini dia ada log rotate-nya sih, Pak. Itu tergantung log rotate-nya Misalkan kita dibuatnya berapa. pernah di blog itu kecatut di lognya ya? Kecatat Nah nyimpannya berapa lama? 1 bulan sih kalau di backup-nya, kalau nggak salah. Ada di backup itu? Ada sih, dia kan nyambung ke ini ya, ke CF. Yang di backup dari BTN? Iya, dari BTN juga. Jadi ada log lempar ke CM dari atas. Cuma kalau dari FF-nya itu dia ada log rotate-nya. Dia otomatis hapus log yang udah lama. Ya, kemarin tuh kita gimana case-nya? Jadi ada API. API ini sebenarnya udah jalan berapa lama gitu kan. Nah, tapi pas kita review, nah ternyata request-requestnya tuh pada di blok sama si Oh. Nah kalau misalkan tadi sesuai dengan penjelasannya Mas kan, di kita kan pakai policy enforcement-nya transparan. Iya. Harusnya kalau tidak ada action dari kita untuk ngeblok, harusnya bakal diterusin dong ya. Iya, betul. Nanti dalam artian kalau misalkan ada kejadian itu pasti kitanya yang secara manual ngeblokin. Pas Iya. ada alert langsung di blok Langsung gitu. ya, langsung di blok. Tapi kalau ada polisi baru yang di input di itu polisi bisa ditambahin ya? Bisa, Pak. Bisa. Nah kalau ada polisi baru dia transparansinya tetap bekerja nggak? Jadi policy baru maksudnya ada aplikasi baru gitu atau Opsi misalnya URL A yang dibuat di website itu nggak boleh, terus kita ngambil policy, oh ya ternyata di aplikasi ini URL B juga boleh. misalkan aplikasinya sama nih, Iya. tapi URL-nya Oh, iya. beda-beda gitu. URL typing itu yang gimana menurut? Jadi yang didaftarin aja yang boleh gitu? URL itu ya yang udah dipelajari, nanti kan dia record tuh di apa? Nanti dia ada list URL-nya. Nah nanti itu URL-nya kita bisa ubah ke staging atau tag learning. Kalau staging apa? Kalau staging dia mempelajari dulu. Karena kan di dalam URL itu kan ada namanya parameter. Parameternya itu ada namanya value-nya juga gitu kan. Nah jadi itu yang dipelajari. Kalau typing? Kalau tag learning dia udah langsung enforce. Berarti kalau misalkan kita punya sudah tektokan sama tim aplikasi nih, Iya. bahwasanya kita mengizinkan URL yang sudah kita tentukan nih untuk setiap metode ya, untuk dia bos. Nah itu berarti teknik ya. Tag learning udah ditentukan, udah oke gitu. Udah oke. Itu langsung bukan. Nanti itu yang dimasukkan ke parameter URL untuk teknik gitu ya. Iya betul. Nah, ketika misalkan itu sudah dimasukkan sebagai parameter nih mas, Ya. ternyata di aplikasi akan mengubah spek. Jadi yang didaftarin di sini sama yang Salah. di aplikasi Beda. berbeda. Nah, sama si F5 ketika policy enforcement-nya transparan, itu bakal diterusin masuk di blok. Yang ini Iya. itu akan diterusin. Kalau transparan di enforce mode atasnya. Tapi kalau misalkan ini blocking, ini kita blocking, posisi signature-nya itu blocking juga, tapi URL-nya masih staging. Itu bisa lebih spesifik. Dari sisi policy-nya itu udah blocking, posisi signature blocking, tapi kalau misalkan URL-nya masih staging, misalnya URL B gitu, URL A-nya itu udah returning, URL B udah apa? URL B masih staging. Nah yang A itu bisa ngeblok dan yang B itu bisa diteruskan. Kalau misalkan masih staging yang URL B itu. URL A-nya sudah disepakati misalkan. Ya, kan ada A nih kan, aplikasi A. Lalu misalkan ada URL login.hp. Lalu yang ini index.hp. Misalkan yang login ini udah teknik Pak, udah ini loh
Udah tightening itu berarti kalau ada request dengan URL itu harusnya lolos ya? Lolos. Enggak. Hah? Yang tightening ini yang ke enforce, yang ke blocking. Kalau yang staging, karena masih jadi staging, jadi dia masih mempelajari URL-nya. Berarti yang keblok-keblok masuk ke tightening gitu? Iya betul. Nah terus yang banyak dong. Yang kita misalkan mengizinkan URL tertentu aja nih yang Ya. diizinkan. Berarti itu bukan masuk ke tightening ya? masuk ke tightening Pak. Ya maksudnya diizinkan. Iya yang diizinkan. Kalau misalkan URL-nya udah sesuai, modenya tightening itu tetap diizinkan. Tapi kalau misalkan nggak sesuai nih request-nya dari sisi klien, itu bakalan keblok. Oh, oke. Nah, ketika sudah diizinkan, udah di tightening nih, Ya. ya kan di URL login itu ya. Ya. Nah, ternyata ada request yang bukan login nih, URL bukan login, Oh oke. dia akan diblok, Diblok juga. Iya. walaupun di policy enforcement-nya transparan. Oh enggak, kalau misalkan ini yang paling atas Pak. Jadi kalau misalkan enforcement modenya transparan, ini semua pasti lolos semua. Kalau semua ya. Dan di BDN pakainya yang transparan. Yang transparan terlebih dahulu. Baru setelah beberapa minggu, Artinya selanjutnya ketika ada URL baru yang belum dikenali lewat ke traffic itu, dari sisi URL dan polisinya dia keblok, tapi karena transparan dia tetap lewat gitu ya. ya tetap lewat. Jadi kalau misalkan Nah, oke. ini blocking, ini spesifik nih. Tadi atau udah tightening, nah dia lebih spesifik ngebloknya. Jadi nggak semua yang ada di sini keblok, nggak semua URL bisa keblok gitu. Karena URL lagi masih staging gitu. Jadi Tapi misalkan, yakin ya itu mas policy enforcement-nya transparan di kita ya? oh enggak, blocking maksudnya. Hah? Yang Policy yang enforcement-nya pakai blocking. kita Oh gitu kan, dipakai itu transparan. Transparan. Pas awal. sekarang? Sekarang? Itu ada yang blocking, ada yang transparan. Yang kemarin baru di assign itu, yang baru di add itu transparan. Tapi yang lainnya udah Berarti per aplikasi beda-beda gitu ya? beda-beda. Bisa di akses juga. Bisa ya? Akses ke webnya. Yang transparan kan di awal aja ya. Jadi transparan di awal aja. Yang menentukan blocking atau transparan akses atau enggak itu di tempatnya David. Iya betul. Jadi kalau misalnya udah dipelajari, itu kita review dulu traffic-trafficnya. Kalau misalkan yang boleh diperbolehkan itu diakses, kalau enggak ya udah dibiarin aja gitu. Atau ditulis traffic learningnya di sini. Biasanya sih kalau kita kan nggak tahu dari sisi aplikasinya, jadi kalau kita hanya bisa rekomendasiin aja sih. Ini traffic dari learning, ini gimana mau diakses apa blocking. Karena kita nggak bisa rekomendasiin, kita nggak tahu aplikasi ini seperti apa gitu. Itu paling tinggi. Kalian lah. Pas kalau polisinya transparan terus kasih di URL yang tightening itu Lolos nggak? lolos ya? Tetap lolos. Lolos ya? Ya, Jadi selama polisinya transparan tetap lolos. tetap lolos. Jadi kan ini paling atas sih. Jadi kalau misalkan root-nya itu apa transparan, pasti ke bawahnya juga dia transparan gitu, walaupun blocking di bawahnya gitu. Dia cuma muncul alatnya aja sama rekomendasi gitu sih. Kayaknya perlu break nih. Gitu. Tapi kalau misalkan ini udah blocking nih, tapi yang ininya ada URL yang tightening sama URL staging. Nah dia lebih spesifik. URL ini bisa keblok, yang ini nggak keblok kalau nggak sesuai. Nah, tapi kalau ujungnya transparan tetap aja semuanya. Iya kalau yang transparan tetap lolos semua. Cuma dia lebih spesifik aja sih. Semakin ke bawah dia semakin mengerucut ke sebuah URL, sebuah aplikasi. Benar. Nah, misalkan di polisinya itu udah disetting blocking, kemudian di aplikasinya ada perubahan konfigurasi kayak tadi ya. Iya, betul. Nah terus kemudian bisa nggak sih
settingan polisinya dirubah dulu ketika ada perubahan di aplikasinya. Jadi kita nggak nunggu ada nggak nunggu dipakai dulu baru muncul notifikasi gitu kan untuk di accept, tapi kita ubah dulu di polisinya, bisa gitu. Bisa seperti itu. Kalau misalkan udah tahu dari sisi aplikasi ini, menjadi false positif. Terlanjutkan dengan prinsip security yang all block kecuali yang digital block. Terus sekarang all allow kecuali yang di block. Gitu. Jadi memang kayaknya yang ditangkap esensinya jangan sampai ada service dari bisnis Yang beraman ya. buat iya. makanya dibuat transparan, tapi ada notif, nanti dia pelajari. Kalau notif itu tidak saya dibayar, langsung dia blok. Bloknya itu berarti nanti untuk berikutnya baru ke blok ya. Iya betul. Yang sudah terlanjur lewat menghasilkan notif itu bakal diproses ya. Hanya proses. Tapi kan Despacitnya maksudnya di tempat lain di blok semuanya dulu atau transparan dulu? Transparan dulu sih rekomendasi kita. Sebenarnya lebih bagus sih kalau misalnya aplikasinya belum ini ya, apa namanya, belum dipublish gitu. Misalnya ada aplikasi yang belum dipublish, itu kita menggunakan transparan lebih bagus. Atau kalau yang udah aplikasi yang udah dipublish, misalnya FF baru dipasang nih, boleh misalkan kita menggunakan blocking. Nah tapi untuk signature ini kita menggunakan staging, jadi dia lebih spesifik. Contohnya kalau misalnya ada URL nih yang sering diakses, misalnya ada login untuk user biasa sama login admin. Nah untuk yang login admin itu kita bisa menggunakan teknik, jadi dia kita bisa apa namanya memfokuskan yang udah di blocking gitu untuk URL tersebut. Kalau nggak katakanlah misalkan udah ada aplikasi yang udah di blocking gitu di sisi F5, lalu ada update nih dari sisi aplikasi, ada URL terbaru gitu kan. Nah yang URL terbaru ini kita bisa menggunakan staging tanpa harus merubah dari sisi polisinya. Jadi polisinya tetap blocking gitu. Untuk nanti ininya diteruskan. Ini polisinya blocking, signature-nya itu action-nya blocking, tapi URL yang baru itu staging. Nah jadi yang staging itu hanya spesifik URL-nya aja, tapi untuk URL yang lain itu tetap ada traffic yang sesuai, itu tetap di blocking. Jadi nggak perlu kalau misalnya ada yang lain pakai settingan itu, cuma di kita nggak pakai itu settingan kita ya. iya. Enggak, yang benar kata Mas itu sebenarnya sebelum dipublish di benar-benar diuji coba dulu mana yang request yang diperbolehkan didaftarin, pas sudah di launching sudah di blok aja itu kan. Terus akhirnya bisa di blok sama staging gitu ya. Iya, betul. Diizinkan apa? Iya. Oke. Ini dulu. Cari mobil rumah teman. Nanti bisa lihat itu ya settingan. Gimana Pak? Penting kalau tahu IP ininya ya, IP OLED dulu apa aplikasinya ya? Boleh, mau dilihat dulu? Lihat dulu. Saya coba akses. Sama. Beda stasiun. Beda IP-nya. Pure apa? Saya belum install VPN-nya Pak. Mungkin disiapin dulu aja kali. Aku aja Mas. Oh boleh. Kemarin yang lupa apa ya? Tapi yang di Zoom nggak bisa lihat, nggak bisa di Dari Oh pakai akun aku aja. Tapi mau pakai akun masnya? Udah nggak apa-apa. akun maksudnya ini. Iya ini aku caranya. Oh nggak apa-apa sih. Sama nggak? Sama sih harus. Saya juga biasa pakai yang ini Mas Bowo. Iya punya ibu. Oh sama. Sama. Oh ya udah. Edwin kan ya? Iya kan? Administrator. Ya. Nah,